Halo, selamat datang di channel Keriting Asli dan Alami. Terima kasih sudah mampir lagi di saya punya channel dan klik di saya punya video ini. Hari ini saya mau membahas tentang 3 bahan alami yang saya pakai di sini yang sangat membantu pertumbuhan saya punya rambut dan juga kesehatan saya punya rambut, terutama untuk mengatasi masalah gatal-gatal di kulit kepala dan juga untuk menghindari ketombe. Oke, jadi mau rambut keriting kah, mau rambut lurus kah, atau mau rambut pendek, atau mau rambut panjang, pasti semua mau supaya kulit kepala tetap bersih, rambutnya sehat, dan tumbuh dengan baik, dan tidak ada masalah. Jadi dengan 3 bahan yang saya mau bicarakan hari ini akan membantu untuk mengatasi dan membantu untuk mengatasi masalah di kulit kepala dan juga untuk mempromosi pertumbuhan rambut yang sehat. Jadi apa 3 bahan alami ini sangat gampang sekali didapat di Indonesia dan juga di Papua. Jadi saya semangat sekali mau kasih tahu kamu tentang 3 bahan alami ini. Jadi nonton sampai selesai supaya dapat informasi yang lengkap. Saya pakai kacamata ya, karena saya harus baca saya punya catatan. Kucing Adam ada tidur di sini, ditemani saya. Oke, jadi sebelum saya mulai juga saya mau bilang terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe ke saya punya channel. Terima kasih banyak untuk support yang kamu sudah kasih tunjuk dan sayang dan love dan likes dan semuanya, comments dan terima kasih sekali untuk partisipasi atau support di saya punya channel begitu. Oke, jadi bagi yang belum subscribe, saya harap kamu subscribe, nonton saya punya video dan bisa mau subscribe ke saya punya channel, dan jangan lupa kasih nyalakan bel notifikasinya supaya setiap kali saya upload, YouTube bisa kasih tahu kamu langsung begitu. Oke, bahan yang pertama adalah aloe vera atau lidah buaya yang kamu tahu. Saya pakai lidah buaya ini setiap minggu. Saya pakai di saya punya masker dan juga saya pakai untuk spray untuk semprot di saya punya rambut. Kalau saya rasa rambut kering, saya semprot lidah buaya di saya punya rambut supaya jaga untuk tetap lembut dan tetap lembab dan tidak kering. Pengetahuan yang saya dapatkan tentang aloe vera itu bahwa dia mengandung salah satu jenis gula yang namanya polysaccharide, dan ini dia berfungsi, ini sebenarnya dia macam enzim gitu, enzim, dan dia juga ternyata bukan hanya bagus untuk kosmetik, untuk kulit dan untuk rambut, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yang khususnya yang saya mau bicarakan ini tentang untuk rambut. Jadi karena lidah buaya dia mengandung antibakterial, jadi dia mengurangi kesempatan untuk jamur-jamur yang ada di kulit kepala untuk bertumbuh lebih banyak lagi. Ini video yang sebelumnya tentang perbedaan antara kulit kepala yang kering dan ketombe. Saya ada membahas tentang kenapa latar belakang kepala ada berketombe itu karena ini jamur-jamur alami yang ada di kita punya kulit kepala ini dia bertumbuh terlalu banyak dan dia mengakibatkan pergantian kulit untuk menjadi kulit baru itu terlalu cepat karena dia bikin produksi minyak dan produksi pembaharuan untuk kulit itu terlalu cepat. Jadi kulit mati tertumpuk di kulit kepala dan waktu terlepas itu yang membuat jadi ketombe. Dan fungsi dari aloe vera ini, fungsi dari lidah buaya ini, karena dia mengandung antibakteri, dia membuat situasi kulit kepala itu jadi kondusif untuk bagus dan menghindari jamur-jamur ini untuk bertumbuh lebih banyak gitu. Lidah buaya juga membuat pH level di kulit kepala jadi seimbang. Jadi dengan demikian jamur-jamur ini dong tidak ada kesempatan untuk tumbuh tambah banyak. Jadi karena sifatnya antibakterial, kemudian dia bikin pH level jadi bagus, jadi seimbang, dan juga dia mengandung air, dia menjadi
macam bahan yang sangat bagus sekali untuk kita punya rambut, untuk bikin subur dan juga bikin situasi aman dan bagus begitu untuk tumbuh tanpa ada gangguan-gangguan dari jamur-jamur dan hal-hal yang akan bikin masalah. Saya juga pelajari tentang manfaat aloe vera, manfaat lidah buaya untuk tubuh, untuk kesehatan, dan itu juga yang sudah saya terapkan dan pakai. Kalau mau tahu silakan tanya dan kasih komen di komentar box supaya saya bisa membahas itu juga karena sangat bermanfaat. Ya, saya punya teman-teman di Facebook kasih komentar tentang saya punya kulit muka. Saya pikir itu juga karena aloe vera. Jadi kalau mau tahu apa yang saya pakai, bagaimana saya pakai aloe vera untuk saya punya kulit, kasih komentar, kasih komen ya, gitu. Oke, jadi itu yang kenapa aloe vera sangat bagus. Dan bagaimana saya pakai aloe vera untuk masker dan juga untuk semprot di rambut. Kalau kamu lihat di saya punya video sebelumnya, untuk cara bikin masker untuk rambut itu sudah itu yang saya pakai. Jadi saya pakai di masker untuk bikin masker dan juga untuk semprot, untuk semprot-semprot di saya punya rambut setiap 2 atau 3 hari gitu. Saya rasa sap rambut sudah mulai kering dan saya semprot di saya punya rambut. By the way, kasih komen tentang sap rambut hari ini. Kamu lihat, saya anyam saja, anyam biasa saja, anyam French braid at the back, anyam tenggelam kah kalau tidak salah. Kemudian di depan sini saya bikin twist, and then kue putar itu terus kemarin dan tadi saya buka. Jadi what do you think? Kasih komen bagaimana menurut pendapatmu. Oke, jadi itu aloe vera. Bahan yang kedua adalah apple cider vinegar, atau yang kamu tahu adalah cuka apel. Cuka apel ini dia sama juga sifatnya dengan lendir lidah buaya. Cuka apel juga punya antibacterial properties, jadi dia menghindari kuman-kuman untuk bertumbuh dan bakteri-bakteri yang untuk bertumbuh di rambut, dan dia paling bagus sekali untuk mengatasi kepala yang gatal-gatal. Kadang-kadang kalau saya tidak cuci rambut sampai 3 minggu ya, 3 minggu saya tidak cuci rambut, biasanya saya mereliefkan rasa gatal-gatal di kepala dengan apple cider vinegar. Jadi saya punya air aloe vera itu, air dari lidah buaya, saya campur cuka apel sedikit, semprot di rambut, masak urut-urut di kulit kepala, langsung gatal-gatal langsung hilang. Jadi itu yang saya pakai. Jadi pengetahuan yang saya dapat tentang cuka apel ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Sama juga dia sangat bagus juga untuk kesehatan. Dia berguna untuk menetralisasikan insulin level, jadi bagus untuk kasih turun gula darah, dan itu juga yang sudah saya pelajari. Kalau mau tahu lebih banyak silakan tanya, tapi untuk pengetahuan tentang rambut, dia bagus sekali untuk mengatasi kulit kepala yang gatal-gatal. Jadi yang bagi kamu yang kulit kepala gatal-gatal, coba pakai apple cider vinegar atau cuka apel. Dia juga membuat rambut jadi kriwil-kriwil. Ini kemarin saya punya masker, saya pakai cuka apel juga. Jadi ini tidak ada obat keritingnya yang saya taruh di saya punya twist out ini kemarin. Saya cuma pakai cuka apel saja di saya punya masker biasa yang saya sudah kasih tahu. Pakai cuka apel saja, dia membuat rambut dia kriwil-kriwil keluar langsung seperti begitu. Ya, terus untuk mengatasi kulit kepala yang gatal-gatal dan juga untuk menghindari ketombe, kalau cuci rambut, bilas yang terakhir pakai campur air dengan cuka apel, karena dia sangat bagus sekali untuk kasih bersih kulit kepala, dia kasih bersih pori-pori di kulit kepala, dan juga cuka apel juga bantu untuk menyeimbangkan pH level di kulit kepala. Jadi bagus sekali. Jadi ini cuka apel sangat
mudah sekali cara untuk pakai, tinggal campur di air saja begitu, sudah bagus untuk bikin bilas begitu, atau untuk semprot di kulit kepala. Dan ini yang saya sudah pakai ya, saya kasih tahu bahan-bahan ini, bahan-bahan yang saya sudah pakai ya, jadi saya tahu bagaimana bagusnya begitu untuk saya punya rambut. Jadi kamu bisa coba, mudah-mudahan juga cocok buat kamu rambut. Itu bahan yang kedua. Dan mari kita menuju ke bahan yang ketiga, the start of the show, yang terakhir tapi yang paling mantap. Mari kita lihat apa bahan yang ketiga ini. Dan bahan yang ketiga adalah daun kelor. Bahan yang ketiga adalah daun kelor, ya. Di sini saya lihat ini pengetahuan tentang, di sini namanya moringa ya, bahasa diketahui sebagai moringa tree, moringa daunnya, kemudian bijinya yang nanti dibikin oil, dibikin minyak. Tapi yang paling kebanyakan dipakai adalah daunnya. Di sini ini saya ada punya ini saya beli terus berapa ya, cukup mahal ini dia jadi bubuk ini namanya moringa super leaf powder. Jadi sekarang ini di Eropa banyak sekali, di Eropa dan di Amerika banyak sekali pengetahuan dari saintis yang dibuat untuk meneliti apa properties yang ada di dalam tanaman ini, di dia punya daun, di dia punya biji dan bunga dan semuanya. Pokoknya pohon ini namanya miracle trees, tapi ini karena dia berguna dari dia punya akar sampai dia punya bunga sampai dia punya biji-biji, semua berguna, bisa dipakai. Jadi itu makanya dibilang macam miracle begitu. Selain itu juga diketahui bahwa dari penelitian saintis yang sudah dipubliskan banyak sekali yang sudah saya lihat dan saya baca, dia sangat-sangat bagus sekali untuk segala macam hal untuk kesehatan. Macam di sini saja yang saya lihat di sini, ini untuk meningkatkan imunitas, anti-aging, jadi bantu untuk collagen, untuk perbaiki sel-sel yang untuk collagen yang bikin awet muda. Terus dia juga meningkatkan mood dan energi, level energi, mempromote healthy skin, jadi bikin skin bagus, kulit bagus, dan juga improve digestion, jadi bagus sekali untuk digestion. Nah, itu yang karena ini dibuat untuk diminum ya, untuk dipakai, untuk dimakan, taruh di makanan, bukan untuk taruh di makanan dan juga untuk minum. Tapi saya pakai untuk sapu rambut. Semua masak di sapu rambut. Dan dari pengetahuan yang saya dapat, yang saya pelajari, yang saya baca, dari scientific report dan study report, academic report. Jadi ini bukan macam bicara-bicara saja ya, ini sudah ada study dari sainsnya. Itu bahwa barang ini, pohon daun kelor ini, dia mengandung, saya ada baca di catatannya, vitamin A, zat besi, vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ya, macam vitamin B6, B6, B7, B12, pokoknya kompleks, jadi semua vitamin B. Kemudian kalsium, dan juga mengandung zinc, vitamin C, vitamin E, which is semua itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan rambut. Macam vitamin E itu dia bagus untuk mempromosikan sirkulasi darah. Jadi kalau bagus sirkulasi di kulit kepala, itu berarti nutrien yang kita makan dan semua bagus untuk mempromosikan pertumbuhan rambut dengan baik. Dan ini yang bikin banyak sekali sekarang macam perusahaan-perusahaan untuk kosmetik, untuk rambut, dong banyak sekali investasikan untuk bikin produk-produk kosmetik dengan ini, barang ini, dengan moringa, dengan daun kelor ini, gitu.
Jadi selain untuk dikonsumsikan, untuk dimakan, bagus sekali untuk rambut juga, untuk ditaruh di rambut. Yang perlu kalau ingat, kalau dimasak jangan masak terlalu lama. Biasanya bagus untuk macam mungkin bening atau tumis cepat saja, jangan tumis terlalu lama, karena kalau masak terlalu lama akan menghilang, dia punya zat-zat yang bagus itu akan hilang begitu karena panas, karena oksidasi. Juga dia bagus sekali untuk kesehatan, dia bagus sekali untuk yang saya baca itu mantap sekali untuk kasih turun tekanan darah tinggi. Ya, jadi mengenai untuk rambut, karena dia mengandung ini semua vitamin-vitamin dan mineral yang bagus sekali untuk pertumbuhan rambut. Jadi bagus sekali untuk kontribusi untuk bikin rambut kuat dan rambut sehat. Makanya ini bagus sekali, dan ini yang saya sudah mulai lihat. Saya baru pakai ini 1 bulan ya, 1 bulan lebih kayaknya saya baru pakai. Tapi saya rasa sapu rambut dia bagus sekali untuk bikin rambut kuat gitu, tidak gampang putus-putus, dan juga macam sapu rambut tambah hitam. Kalau saya perhatikan sapu rambut tambah hitam dan mengkilat juga. Mungkin juga karena saya pakai fenugreek dengan apple cider vinegar yang saya pakai itu, dia bikin saya punya rambut hitam. Dan semua bahan-bahan yang saya pakai ini bagus sekali bikin rambut dia mengkilau dan kelihatan sehat sekali. Lihat sapu rambut dia bagus, lebih bagus dari waktu saya kasih lurus sapu rambut. Waktu saya kasih lurus sapu rambut itu bagus juga, tapi dia tidak sehat. Kalau lihat dia sebenarnya macam tipis, dan juga urat rambut macam tipis, baru gampang patah-patah begitu. Tapi sekarang sapu rambut keriting nih dia kelihatan lebih bagus, lebih sehat gitu. Jadi bagaimana saya pakai ini moringa? Saya pakai ini, saya taruh di dalam saya punya masker. Jadi waktu saya punya masker itu, kalau kamu lihat ada alpukat, ada pisang masak, terus ini moringa, ini salah satu bahan yang saya pakai. Kembali lagi dengan ini juga saya ada moringa, ini saya juga pakai deput teh, macam teh hijau begitu, dari moringa, dari daun kelor. Dia karena saya punya tekanan darah kan normal tuh, waktu saya minum saya macam rasa lemas begitu karena dia kasih turun saya punya tekanan darah. Jadi hati-hati kalau kamu makan ini, kalau kamu tekanan darah rendah, hati-hati, karena barang ini dia bikin tekanan darah rendah. Jadi memang bagus untuk orang yang tekanan darah tinggi untuk kasih rendah. Kalau kamu tekanan darah biasa-biasa saja, mungkin hati-hati makan sedikit saja. Hati-hati, jaga-jaga jangan sampai kamu pingsan lagi. Step-step. Iya. Karena itu yang saya alami waktu saya bikin teh hijau tuh, baru saya minum teh hijau dengan peppermint, karena tehnya campur ya moringa dengan peppermint. Nah, moringa ini karena sudah diketahui bahwa dia menurunkan tekanan darah, saya merasa macam saya macam mau pingsan macam lemas-lemas begitu. Gini saya ukur tekanan darah, mau tekanan darah ini rendah sekali. Di sini kan saya ada punya sendiri untuk ukur tekanan darah. Jadi ya tekanan darah jadi rendah. Jadi kalau yang itu yang perlu hati-hati untuk konsumsikan. Tapi kalau untuk pakai di rambut saja boleh saja. Ini sudah jadi powder, bubuk begini, saya campur di saya punya masker. Kamu juga bisa bikin untuk campur di masker, mungkin blender dia dengan blender daun itu, dengan alpukat, dengan pisang, jadi seperti yang saya bikin begitu, baru saring dia, baru taruh di rambut. Jadi bagus sekali untuk kesehatan rambut. Jadi itu yang saya dapatkan, saya pelajari tentang moringa, tentang daun kelor. Jadi sungguh sangat, ini memang sangat miracle trees. Ini pengetahuan yang saya dapat ini untuk rambut. Jadi saya kasih tahu untuk rambut, tapi yang saya baca dan sangat bikin macam, oh mama yo ampunilah, ini banyak sekali pengetahuan, banyak sekali manfaat ini daun kelor. Jadi bagus sekali pengetahuan yang saya pelajari ini. Jadi saya pikir saya mau bagi-bagikan di sini supaya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu semua. Di sini saya pakai fenugreek, saya pakai minyak kelapa juga. Jadi ini bahan-bahan yang macam
rutin gitu yang saya pakai setiap minggu. Jadi saya lihat sapu rambut, perkembangan sapu rambut ini deh sudah tumbuh bagus begitu. Jadi begitulah. Terima kasih sudah nonton. Jadi saya harap bisa bermanfaat bagi kamu yang nonton. Seperti yang saya bilang, bisa punya introduksi, mau rambut keriting kah, mau rambut lurus kah, mau rambut panjang kah, pendek kah, yang pasti semua mau supaya kulit kepala itu sehat, bersih, dan tidak gatal-gatal, dan tidak ada masalah dengan ketombe kah, gatal-gatal kah, begitu. Saya harap pengetahuan yang saya bagi-bagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, supaya kita semua bisa jaga kita punya rambut bagus dan subur. Ya, jadi itulah informasi yang saya bagi-bagi hari ini. Kasih like kalau kamu sudah dapat informasi yang berguna hari ini. Jadi ya, like dan juga komen, kasih informasi bagaimana dengan apa yang kamu pakai. Banyak sekali informasi di internet tentang bagaimana menghindari ketombe dan kepala yang gatal-gatal, tapi saya cuma mau kasih tahu apa yang saya sudah pakai dan saya sudah lihat bahwa sangat bermanfaat bagi saya punya rambut dan saya punya kulit kepala. Jadi itu yang saya mau bagi-bagikan, dan juga yang saya mau kasih tahu bahwa ini bahan-bahan ini saya sudah pelajari dan ada didukung dengan scientific research dan academic studies yang sudah dilaksanakan tentang bahan-bahan ini. Jadi sangat bermanfaat dan bisa dipercaya begitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan kasih nyala bel notifikasinya, kasih komen, kasih like, dan juga share kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu, dan siapa saja yang kamu tahu, supaya kita semua belajar dan jaga ketumpa rambut supaya sehat dan subur dan bagus. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.